Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Yun. Oke. Oke, sorry saya baru masuk. Tadi saya coba masuk 2, satu lewat HP, satu lewat laptop. Iya, Bu. Mana sehat-sehat ini? Tes. Oke, ini saya akan coba mulai share screen ya. Iya, Bu Yun. Jadi sebenarnya yang tadi saya udah kirim ke Nikita ya, yang terkait lembar pengesahannya sudah saya diterima kan di emailnya? Sudah, Bu. Sudah dikirim ke kemahasiswaan. Oke, ya udah itu berarti nanti tinggal nunggu dari kemahasiswaan. Nah, selagi nunggu dari kemahasiswaan yang terkait itu, sekarang kita akan coba untuk bahas proposalnya kalian. Saya lihat kalian juga udah survei ya sampai ke 96 itu ya. Iya, 90 Bu. teman-teman itu udah ada surveinya, nanti tinggal dibuat formatnya untuk perapihannya saja. Kemudian sebenarnya sebenarnya saya pengen tanya tuh di di proposal kalian itu profil omsetnya emang sudah benar segitu banyak uangnya? Ini lagi opening saya. Ini kan sudah sejak tahun lalu gitu ya Nikita ya? Iya, Bu, Memang udah betul. memang sebelumnya ini bisnisnya Nikita apa gimana ceritanya ini? Kan tapi Uh, kan ini agak dikait-kaitkan sama kampus C gitu kan iya, ceritanya. Ya apa Bu. memang dari dulu? Coba ceritain dulu saya. Iya, jadi ini sudah jalan hampir 1 tahun, Bu. Oh, tepat 1 tahun hari ini, Bu. Nah, Selamat ulang tahun. kemarin, iya, 7 Juli. Disarankan sama Bu Oke. Eka untuk dilombakan, barangkali bisa besar. Soalnya kan ini alhamdulillah juga udah banyak reseller di Surabaya. Terus sama Bu Eka Hmm, itu disuruh membawa latar belakang nge-bow up masalah lahan eks tambang dari semen itu, Bu. hmm. Jadi saya kait-kaitkan di situ. Terus kemudian kemarin katanya Bu Tias disuruh ini juga kan Bu bedain biar nggak sama pada kayak umumnya. Akhirnya pakai gula dari ini Bu, gula jagung tropical nasling itu yang saya gunakan. Oke. Ya udah mulai rapi sih. Sebenarnya kemarin setelah kita yang bimbingan online pertama itu udah mulai kelihatan rapi nih kita. Cuman ini ada beberapa yang pengen saya coba uh, tambahkan ya. Nah, ini kan kita bahas satu-satu ya perisiannya ini ya. Baik Bu. Nah, yang di sini kan ini membantu sebanyak mungkin tukang kebun pisang dalam melestarikan lahan eks tambang semen Gresik, menciptakan Hanover yang mengenyangkan dan menyehatkan. Itu kan yang kalian usung Nobel Purpose-nya. Nah, sebenarnya bagus yang kalian sudah masukkan di sini yang lahan eks tambang semen Indonesia ini memang. Kemarin kan juga kita sempat bahas ya, cuman kalau menurut saya subjeknya jangan tukang kebun pisang, tapi mungkin akan lebih baik misalnya apa ya, menciptakan
bukan menciptakan, ini sudah ada tercipta ya. Memberdayakan lahan apa ya kalimatnya. Jadi gini loh, menurut saya fokusnya jangan tukang kebun pisangnya, tapi tetap kepada ini memang kalau saya tahu kan kampusnya tuh tukang kebun pisangnya ya bukan tukang kan, tapi ya pegawai kampus gitu kan. Iya nggak sih? Iya Bu, betul. Sebenarnya juga nggak ada tukang kebunnya. Dan maksudnya biar kelihatannya itu lebih berdampak, nggak hanya cuma buat para tukang kebun pisang, tapi menurut saya ini akan lebih enak kalau bisnis Bonave-nya ini udah banyak resellernya di Surabaya. Terus Surabaya sama Lamongan Bu ada satu. Iya. Apa-apa. Kalau gitu jangan tukang kebun pisangnya deh. Tetap benar ada terkait biar maksudnya kan kalian pengennya tuh bahan bakunya itu biar kita berdayakan dari kampus C kita gitu kan. Tapi apa lainnya deh yang coba jangan tukang kebun pisang deh, tapi memang nggak apa-apa disambungkan sama lahan tambangnya. Kalau yang keterkaitannya dengan mahasiswa atau apa? Ini mungkin Bu, membantu memberdayakan dalam pelestarian lahan lahan bekas tambang semen Gresik untuk kebun pisang kayak gitu Bu. Nanti itu notok itu jatuhnya. Saya juga mau nulis itu tapi takutnya itu nanti cuma ya wes kalau udah jadi kebun pisang terus berarti kan udah dong Nobel Purpose-nya sudah tercapai. Kebayang ya yang kayak yang sebelum-sebelumnya itu contoh Nobel Purpose itu dia tuh kayak ke depan gitu loh, dan dia itu kayak memberikan dampak yang kalau bisa tuh dirasain orang banyak gitu loh maksudnya. Ini kalau yang ini Nobel Purpose yang sekarang ini lebih better dari yang kemarin, cuman kalau mau nih ya memang kata-kata kuncinya adalah lahan eks pisang, kemudian ini bagus nih yang kayak menyehatkan ini. Cuman kayaknya ya nanti sambil kita cari lagi ya yang di sininya ya. Iya Bu. Ini sekitar dulu. Kemudian, nah ini kan kalian cerita nih, siapa yang menjadi pemicu hal mulia yang ingin diwujudkan. Ini kan kalian melimpahnya pohon pisang, kemudian juga ya ini boleh masuk di sini. Udah makanya ininya begini, waktu lihat ke sini agak nggak pas gitu loh, menurut saya di sini. Nah, kalau perlu karena ini memang harus didukung data. Siapa nih kita? Ini kamu boleh nih masukin ini penelitian atau siapa? Misalnya ya, kita 2000. Misalnya ini kamu masukin pustaka nggak apa-apa Neng yang di sini. Di sini nanti kamu masukin ini kita itu siapa? Nah, gitu ya Bu. Ada beberapa poin yang dia memang minta data. Kalau menurut saya ini kan ilmiah juga nggak apa-apa dimasukin di sini. Oh iya Bu. Nah, kalau mau juga ditambahkan misalnya. Nah, Bonave ini kan salah satu makanan kekinian yang memang banyak disukai Kak sih. Yang maksudnya jenis makanan kekinian sekarang gitu kan. Nah, kalau mau di sini ini kamu sebutin kalau ternyata Bonave ini Ibu maaf. Kenapa? Bonave Bu. Apa neng? Gak kedengeran. Banovi Bu. Oh Banovi. Kenapa saya manggil Bonave ya? Saya Bonito pinggirnya ya. Ya. Produk ini soalnya saya memang belum pernah makan, makanya saya kemarin waktu Beautyas makanan apa ya Bu? Saya belum pernah makan. Kapan-kapan langsung. Oke. Iya, saya tuh bimbing makanan ini tapi saya nggak tahu makanannya nih piye gini. Oke, Banove ini sebutin terkait informasi terkait tren kesukaan Banove-nya. Ya. Jadi tren kesukaannya seperti apa? Kalau ada datanya misalnya ya tadi loh,
apa ya, misalnya tren kesukaan itu. Misalnya sekarang sudah banyak ditemui jenis apa konsumen yang suka makan manis-manis atau apa gitu. Kalau perlu ada datanya ini. Kalau memang ini sitasi, tulisan sitasinya. Kalau enggak, paling enggak ada data angka persentasenya. Nah, baru nanti masuk ini. Jadi memang memang apa ya? Memang terbukti memang hal mulianya kamu ini ada manfaatnya. Maksudnya didukung gitu loh dengan datanya. Berarti itu data presentasinya bisa diambil dari hasil kuesioner kemarin ya, Bu? Iya, memang bisa. Hasil kuesioner kalian kemarin itu kan yang ini ya, yang kuesioner survei VNOV. Ya, yang ini ya. Iya. Sebenarnya nih kita kalau mau bikin apa namanya Nobel Purpose itu kan kamu lihat tuh cerita apa yang menyebabkan kamu punya Nobel Purpose itu. Kamu lihat cocok nggak? Soalnya di cerita kamu nggak nyebutin tukang pisang sama sekali. Iya gak? Yang kamu sebutin tuh Oh iya. kampusnya oke, terus Banove kesehatan. Lah waktu saya lihat dengan judul Nobel Purpose tapi sama ceritanya kok nggak nyambung gitu loh. Nah nanti mungkin setelah sambil kamu melengkapi ceritanya, nanti mungkin kamu bisa apa namanya membuat kalimat terkait apa namanya apa yang memang menyebabkan kesukaannya gitu. Apa kesukaannya? Menyebabkan hal mulianya gitu yang dari kamu pengen inginkannya. Iya Bu, sebenarnya saya juga ingin mencantumkan yang ini Bu, kan karena banyak reseller, rata-rata reseller ini mahasiswa Bu, jadi mereka pada gimana ya, pada giat semua kalau misalnya diajak buat jualan kayak gini, karena lagi musim juga makanan ini Bu. Itu gimana ya Bu kalau dimasukin? Iya bisa tuh, kayak makanya saya tuh pikir kalau memang ada mahasiswa, mungkin misalnya untuk apa ya, hal mulianya adalah menggiatkan atau menyemarakkan kewirausahaan untuk mahasiswa UISI melalui bisnis Bonave 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 lagi seharusnya melalui bisnis ya sebutlah itu sebut dari bisnis itu dengan memberdayakan kampus C gitu misalnya Bonave yang sehat dengan pemberdayaan kampus C. Tapi pertamanya tuh mungkin ke arah mahasiswanya dulu nggak apa-apa. Nah nanti di latar belakangnya kamu bisa sebutin cerita di Banave ini yang sudah jalan selama setahun ternyata mendapat antusiasme tadi tuh yang kekinian tadi tuh yang data kekinian kamu sebutin data kamu yang kalau ternyata dalam waktu setahun itu sudah ada resellernya semakin banyak gitu. Oh iya Bu. Saya nggak bisa buka ya. Kalau kayak gitu mending nggak masalah nih. Jadi di sini kamu tambahin terkait jiwa wirausaha mahasiswa. Kamu katakan jiwa wirausahanya ini bisa meningkat karena akhirnya diajak ikut bisnis Banave ini. Kamu sebutin jiwa wirausahanya ini naik. Terus yang di sini ini tren kesukaan Banave atau kamu bisa sebutin data reseller kamu yang reseller mahasiswa yang makin banyak. Oh iya Bu. Jadi nanti nyambungkan ceritanya, judulnya sih hal mulianya apa? Oh ya, Tukang kebunnya dihapus ya Bu. Iya, soalnya ceritanya nggak ada tukang kebunnya, saya bingung. Ini tukang kebunnya yang di mana ya? Kok tukang kebunnya nggak muncul sama sekali gitu. Oke. Nanti ini kan ada nggak hanya kita kan ini ada Alisa juga yang kok berarti kan nanti bisa saling bertanya ya. Nah ini kan kamu bisa nyebutin nih nanti. Nah ini kan ada banyak nih, bahkan ada yang dari Surabaya. Oke 20 tahun menyukai pisang. Oh saya berarti dengan 38% ini ya belum makan Banove. Oke terus
beli di Nikita, beli di Instagram, beli di Gojek. Oh, ini bahkan mereka bersedia loh untuk sistem PO. Iya, Gendut. Bu. Memang Oh, kita juga ada sistem PO-nya. maksudnya kalau produk ya, tipe ini. Iya. Kalau orang itu mau membeli produk, tapi bahkan dia mau sistem PO, berarti kan produk itu adalah memang produk yang sangat diminati oleh konsumen gitu loh. Cuman kan memang Iya, beda Bu. sekarang tuh nih kita itu produknya udah ada deh, cuman dipolesnya adalah produknya itu kita sekarang korelasikan dengan sumber daya yang di kampus C itu. Jadi produk kamu tuh kasarannya dari kita, maksudnya dari UISI, dari lahan kampus UISI oleh mahasiswa UISI, nanti ya dikembalikannya untuk anak-anak UISI yang ikut berwirausaha gitu. Ya, Bu. Oke, ini suka rendah kalori, ukuran ini sama rata-rata. Oke, jenisnya ya. Bu Yunita boleh izin bertanya nggak, Bu? Iya, boleh, silakan. Iya, ini nggak harus kok, kalau memang ada tanya aja tengah-tengah, tanya aja. Iya, itu kan rendah kalori ya, Bu, karena mengganti komposisi gulanya yang tadinya gula pasir jadi pakai gula jagung. Nah, tapi kebetulan ini adik saya kan anak gizi, Bu, mahasiswa gizi di UNER. Itu saya tanya karena nggak bisa ngangkat, Bu. Maksudnya nggak konkret gitu kalau misalnya mengatasnamakan rendah kalori karena dimanapun di situ itu tetap tinggi kalorinya. Gitu tuh gimana ya, Bu? Kalau saya boleh jujur ya, saya setuju sama adik kamu. Soalnya kalau hanya gulanya doang kan yang diubah, tipe gula. Iya. Tapi kan lainnya tetap ada, manis serealnya tetap sereal rotinya itu tetap kan. Iya, Bu. Itu akan tetap. Cuman kalau gula tropika asam ini yang kamu pakai yang gula apa, Neng? Yang high Gula fructose sirup. bukan, Bu, yang bubuk sasetan itu lebih yang kecil-kecil. Tropicana Slim. Oh, kalau mau nih kita, kamu tetap bisa kok sebenarnya klaim bukan rendah kalori, tapi kalori lebih rendah dari produk sejenis klaimnya. Bukan rendah kalori. Jadi kalau di ilmu pangan dan ilmu gizi, kalau rendah kalori itu biasanya memang ada aturan. Misalnya per 100 gram itu kalorinya itu saya lupa ya. Mungkin sekitar hanya 50 gram. 50 kilo, sorry udah semua ya. 50 kilokalori. Itu kalau nggak salah aturannya. Saya lupa ininya 50 kilokalori atau berapa. Nah, tapi yang pasti kalau lebih rendah kalori dari produk sejenis, itu misalnya kalau Bonave lagi. Aduh ya Allah. Nggak apa-apa, sebutin namanya. Banove ya? Ya. Banovi, oke. Oke, kalau Banovinya itu misalnya yang ori, yang pakai gula, itu misalnya 100 gramnya itu adalah 100 kilokalori. Nah, dengan pakai gula tropicana, itu misalnya dia jadinya adalah per 100 gramnya adalah 75 kilokalori. Nah, ini boleh diklaimkan sebagai lebih rendah kalorinya dari produk sejenis. Jadi nggak bisa, memang nggak akan bisa low fat ya. Kayak kamu tahu susu kan? Susu itu ada yang sebutnya low fat gitu kan, tapi ada yang juga bukan low fat tapi less fat. Kalau pakai kata, kalau ini bahasa Inggrisnya tuh low, kalau ini bahasa Inggrisnya adalah less. Pernah dengar juga kan klaimnya kalau teh less sugar ya. Iya, Bu. Low sugar ada less sugar. Nah, itu bedanya. Kalau low sugar itu memang nilai gulanya sangat rendah atau kalorinya sangat rendah. Ini ada. Nanti tak coba tunjukin ada ini anuannya, aturannya. Kalau lo memang kayaknya susah ya. Kalau ini mungkin bisa less. Nanti kamu coba kirimin ke Buyun resepannya gimana sih? Si Banovinya. Nanti coba tak hitungkan kira-kira kalorinya berapa. Terus kalau Banovinya ganti dengan Tropicana Slim, nanti tak hitungin kalorinya berapa. Jadi paling nggak bisa kamu klaimkan bukan low sugar tapi less sugar. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Berarti nanti juga
dimasukkan ya Bu data kalorinya berapa per gramnya itu. Nanti tak bantuin, tak hitungin nanti. Kalau ini sih sebenarnya ya tadi mungkin bukan rendah kalori ya, tapi kalori lebih rendah dari produk sejenis. Kalimat bahasa Indonesianya ini. Kalori lebih rendah dari produk sejenis atau lebih rendah kalau es puter diputer-puter lah. Kalori Bu. lebih rendah dari produk sejenis. Iya sih, soalnya saya mikir yo tetep aja ono regal dan sebagainya itu ya. Tapi Iya, kalau Bu. nggak bisa masuk sini, tapi kan tadi harus dihitung dulu. Kalau nggak bisa masuk rendah kalori, paling nggak ini less aja, jangan low. Nah, nanti ini bisa tadi kembali di sini ya. Menyehatkan ini sebenarnya mungkin nggak menyehatkan atau mau pakai yang istilah tadi aja, yang less tadi, less kalori gitu. Oke, gitu ya paling bahasannya nih kita di awal ini ya. Iya, Bu. Oke, apa jenis bisnis Anda? Bisnis makanan. Sebenarnya sama-sama kayak apa namanya yang kemarin saya bilang kan, mungkin misalkan jenis bisnis B2C. Jadi kalian langsung ke customer kan? Kalian ceritakan juga sekilas. Nah, ini kan ada nih solusi untuk mahasiswa berbisnis. Ini nih harusnya juga masuk poin juga bisa masuk ke atas kalian. Berarti masih nyambung ya, Bu. Iya, saya nyambung. Makanya kono bapak pisang-pisange, kono tukang kebune. Maaf, Makanya Bu. saya tuh pengen telepon langsung kayak gini ke semuanya karena biar kalian paham. Maksudnya kalau cuma satu saya tulis aku kan bingung. Jadi sekalian saya mau confirm ini ceritanya kebun pisang ini dari mana gitu. Oke, bisa nih tambahin nanti nih kita jenis pemasaran langsung ke konsumen, tapi langsung ke konsumen kan. Tapi mungkin atau boleh kamu klaimkan dibantu. Iya, Bu. Tes tes. Oke, ini kita, aduh, saya sinyalnya nggak kuat yang di laptop. Suara Bu Yun ini masih kedengaran ya, walaupun layarnya hilang ya. Iya. Iya. Soalnya nih saya yang HP pakai kuota, yang laptop coba pakai numpang wifi tetangga. Tak coba lagi. Oke, yang tadi sudah sampai itu. Kemudian sekarang masuk ke yang terkait keuangannya. Nah, di sini kan Nikita nyebutin dan teman-teman tentunya ya. Yang selain kita komen nggak apa-apa ya, Neng. Yang realisasi omset dan net profit usaha itu loh. Oke, sudah tak masuk lagi itu. Itu kan sekitar 136. Itu benar. Saya tuh bingung. Ini 136 miliar beneran? Sebenarnya belum ada uang masuk segitu, Bu. Cuman saya mungkin nggak ada basic buat hitung-hitungan, jadi mungkin ada salahnya, Bu, di perhitungan Excel itu. Tapi saya sudah berhari-hari nyoba di mana ya salahnya tuh belum nemu, Bu. Yang di file yang KBMI Bonave nih? Iya, Yang Bu, ini? betul. Iya, itu file keuangannya. Saya nggak tahu sih, saya belum kebayang soalnya saya belum pernah megang bisnis soalnya. Ada memang kadang-kadang tuh orang mengatakan, nah kayak tadi loh, bisnisnya kamu logikanya ya, tahun pertama itu sudah sampai sebetulnya itu misalnya 137 juta. Kenapa kok omset tahun ini kok hanya kenaikannya tuh nggak tinggi gitu loh. Padahal biasanya kalau orang bisnis aja ya, tahun pertama udah tinggi, biasanya tahun kedua itu dia bisa lebih tinggi lagi gitu loh, nggak hanya cuma ditambah 1+1.
Apalagi mengingat kalau kamu cerita nanti kan progresnya udah ada reseller kan. Terus misalnya kayak sekarang kan kita ngomong musim pandemi, banyak orang yang suka online aja tuh terus pesen jajan. Nah, itu harusnya naik. Makanya nih saya pengen lihat hitungannya tuh segitu itu dari mananya ya. Oke, saya loading. Kalau yang lainnya ini sekarang berarti progresnya udah semua ini ya di file itu ya? Iya, Atau Bu, ada yang sudah. belum? Udah semua ya? Udah ada yang belum dikerjakan? Sudah semua, Bu. Sudah sampai ROI juga. Oke, oke, tak lanjut dulu aja deh yang ini sambil itu loading. Oke, Iya. informasi produk. Oke, apa produk jasa Anda sebutkan dan jelaskan. Ini saja kan, satu dengan berbagai varian milih. Oke, ini juga kalian sudah nyebutin nih, salah. Kemasan yang Baik. cocok. Nah, ini kan berarti boleh nih, apa namanya, kalian sebutkan variasi. Jadi, mungkin dari awal disebutin dulu gini, produk yang kami jual hanya satu jenis, yaitu Banovi. Kemudian Banovinya ini kita lakukan variasi, misalnya dari variasi ukuran. Setelah variasi ukuran, kemudian kami melakukan variasi terkait packaging atau kemasan. Jadi lebih kepada ini, Neng. Nah, kalau yang di sini sebenarnya yang terkait pisang kami gunakan ini itu sebenarnya adalah bahan baku sih. Kalau di sini nggak disebutin nggak apa-apa. Tapi yang lebih fokusnya adalah terkait ininya kepada produknya kalian jelasin. 150 mili, 200, 300 lebih kepada ininya. Atau mungkin toppingnya, saya nggak tahu ya. Toppingnya misalnya topping apa gitu loh. Oh ya, Tropicana Slim itu sebenarnya bukan gula jagung. Nanti cek lagi ya. Yang kamu pakai kalau sachet itu dia pakainya tulisannya sukralosa, ya nggak sih nama bahannya? Kurang Kalau paham saya, Bu, kalau itu, Bu. kalau gitu jangan ditulis gula jagung mendingan. Tulis aja langsung sukralosa atau tulis aja Tropicana Slim. Tapi soalnya Tropicana Slim itu tadi makanya kan saya tanya ya, yang tipe apa? Soalnya kalau yang gula jagung itu masih HFS, high fructose syrup itu masih karolinya masih cukup tinggi tapi setengah turun. Tapi kalau pakai yang bubuk, bubuk tuh sukralosa itu kalorinya bisa cuma satu tok turun gitu, turun banget memang. Jadi ini nggak usah tulis gula jagung ya, tulis aja pilihan sukralosa atau Tropicana Slimnya. Terus ini fokuskan di penjelasan ini, tuh fokuskan pada ini. 150 mili itu gimana, 250 gimana, 300, 500. Termasuk yang mungkin tadi kamu cerita terkait PO. Ya, apakah bisa nih home PO Banovinya PO-nya mau dibentuk di apa itu namanya custom ya itu namanya custom kemasan, custom bentuk gitu. Itu boleh kamu jelasin lebih di sininya, kostum, ya, custom. Custom ukuran mungkin, Bu, ya. Iya, iya boleh boleh. Nah itu coba ceritakan di sini. Fokusnya pertanyaan ini tuh lebih kepada ini. Itu maksudnya kalau Itu dijelaskan nanti diubah per ya. ukuran, Gimana? kalau dijelaskan per ukuran itu dijelaskan gimana? Sertakan gambar atau deskripsi ukurannya bagaimana? Ini soalnya nggak bisa masukin gambar. Nanti gambar itu di lampiran semua. Maksudnya kayak deskripsi 150 mili atau seukuran cup gitu loh. 500 mili misalnya seukuran. Jadi orang tuh ada bayangan sekitarnya sebelum lihat ya. Kan kayak saya bilang 150 itu kan kayak apa ya? 150 pasti gitu kan. Oh, seperti cup puding kecil. Oh, 300 mili. Oh, itu berarti seukuran gelas aqua air minum dalam kemasan ukuran gelas. 500 mili itu dalam ukuran misalnya kotak makan dalam bentuk kotak makan atau misalnya. Jadi kan kebayangkan oh ini cup kecil,
oh ini agak panjang, oh ini dalam kurung nanti baru 150, 200, 300 gitu. Oh iya, Bu. Soalnya kan orangnya baca itu nggak semuanya orang, kalau kalian kimia, kalian saya yakin 150, bayangin ini segelas ukur 150. 500 ml, jangan-jangan gelas ukur 500 ml gitu ya. Iya, Bu. Oke, ini sama kayak yang pertanyaan tadi sebenarnya. Tapi ini, nah, bedakan dengan apa yang mendapatkan ide sama apa yang mendapatkan Nobel Purpose ya. Kalau yang mendapatkan ide, menurut saya ini lebih fokusnya kepada Banovinya. Ya Allah. Kenapa kok Banovi? Kenapa kok gak sale pisang gitu loh, Neng? Oh iya, Bu. Lebih kepada alasan kenapa Banovi. Bukan sale pisang, bukan yang kue pisang kukus gitu loh. Lebih ke arah sini. Jadi kenapa Banovi yang dipilih gitu kan? Selain kamu nyebutin memang buah pisang itu bagus, nah kenapa Banovinya ini harus dijelaskan? Jadi misalnya Banovi ini kekinian, rasanya disukai yang anak muda. Kamu boleh nyebutin ini, Neng. Sebutin PDF-mu di sini loh, yang hasil surveinya ini loh. Ini kamu boleh nyebutin nih. Berdasarkan ya, Bu. Ternyata dari responden kami 92% itu memang menyukai buah pisang, kan. Dari yang tipe produk olahan buah pisang itu hampir 62% juga pernah makan Banovi dan menyukainya misalnya. Nih, ini boleh nih diambil alasan-alasannya ini. Banovi dipilih ketimbang yang namanya tadi ada sale pisang, ada apa tuh, sebutin alasannya. Apakah dia kekinian tadi atau rasa unik yang khas, sajian baru yang pisang itu kan dikenal enek ya. Misalnya mungkin ini enggak enek juga, soalnya ada cheese-nya, ada apanya. Nah, itu boleh lebih kepada produknya. Karena kalau kamu jawabnya ini lagi, ini akhirnya kan terulang dengan jawaban Nobel Purpose kan. Padahal ini enggak tanya Nobel Purpose, dia tanya dari mana ide produk ini kok akhirnya terpilih si Banovinya gitu. Ya, bayang ya. Nah, ini soalnya saya mau komentarin ada yang double-double soalnya ini, wah ini kok diulang lagi gitu. Nah, ini jelaskan bagaimana produk atau jasa Anda bisa menyelesaikan masalah dan memenuhi keinginan calon pelanggan. Nah, jadi ini sudah ada belum survei yang pain sama gain customer? Atau surveinya cuma yang ini saja tadi? Oke, ya, Nikita dan teman-teman, surveinya cuma ada ini atau sudah ada survei yang terkait pain sama gain customer gitu? Cuma itu, Bu. Maksudnya yang pain and gain itu yang gimana ya, Bu? Saya juga ini bingung ya. ini juga saya sambil belajar. Ini pain dan gain customer. Jadi kalian itu sebenarnya tuh paling nggak tuh harusnya itu punya data, misalnya gini, kayak gini, konsumen Indonesia tuh suka nggak sih dengan pisang gitu misalnya. Misalnya pasti jawabannya, tadi kan ada nih 92% suka. Kemudian menurut mereka makanan olahan pisang itu apa? Ini udah mulai tak giring ya. Olahan pisang macam-macamnya apa? Nah, kalian nggak suka pisang apa? Misalnya enek, cari datanya, painnya customer terhadap olahan pisang itu seperti apa? Gitu. Nah, kalau harapan kalian untuk produk yang berbasis pisang itu seperti apa, Itu harusnya punya data itu. Nah, nanti diharapkannya survei yang digiring ini ketemu kalian. Mungkin orang akan bilang tadi pisang itu enek kah? Atau kemudian pisang itu mahal kah? Atau bikin gendut kah? Nah, sehingga kalau dari pain-painnya itu kalian tuh punya jawaban. Ternyata si Banovi kalian itu gak bikin enek, gak bikin gendut, misalnya. Terus murah,
meriah. Misalnya ya ini ya. Terus misalnya harapannya itu produk Banovi itu mudah dijual. Misalnya buy online. Jadi orang kan nggak suka kan sekarang beli-beli itu harus ke toko, naik motor, pakai masker dulu, enak di rumah aja. Nah, Banovinya ini dijual secara online dan udah tersebar, misalnya ada 8 reseller gitu. Terus misalnya sistem PO cepat misalnya, atau mudah, orang-orang tuh punya harapan bisa custom tadi. Nah, produk kalian ternyata kan bisa custom. Jadi ini sebenarnya di nomor C ini kalian itu menjelaskan bahwa produk olahan pisang itu masyarakat Indonesia punya masalah apa. Dari masalahnya itu kemudian kalian sebutkan bahwa produk kalian ini menjawab loh masalahnya dari si calon pelanggan. Terus kemudian calon pelanggan punya ini, keinginan ini. Nah, produk kalian pun ternyata bisa menjawab keinginan dari calon pelanggan. Jadi kayak kalimat di sini nih ya. Nah ini kan ini, kenapa kok dikonsumsi secara langsung? Emang, nah ini kan ini masalah tak kalau mengkonsumsi secara langsung. Kalau memang orang-orang tuh orang-orang ini Banovi ini dari pisang apa? Banovi ini pisang raja atau Pisang raja, Bu. pisang apa? Pisang raja, Bu, yang manis itu. Bukan pisang hijau kan? Bukan pisang Cavendish kan? Bukan, Bu. Pisang raja. Nah. Boleh nih, misalnya kamu sebutin. Nanti mungkin bikin survei aja atau dengan sama teman beberapa, bersepuluh lah, atau kalian ini berlima tambah berapa. Mengenal nggak pisang raja? Kebanyakan yang tahu saya pisang raja itu digodok aja enak kan, cuman bosan orang-orang itu. Kalau pisang raja itu kan harus dimasak ya. Kalau pisang raja itu hanya rebus itu udah enak, butuh inovasi. Nah, Banovi itu menjawab keinginan sebutin keinginan konsumen yang dia enak dengan pisang raja yang hanya direbus, menyebabkan bosan kan. Olahannya tuh paling cuma itu, direbus, dibuat keripik gitu kan, pisang raja itu biasanya. Maksudnya pengen yang lebih enak gitu, yang kekinian. Nah itu sebutin. Jadi awal dimulainya menjawab pertanyaan itu dijelaskan dulu masalah yang konsumen alami, konsumen kali Indonesia terkait buah pisang itu apa, khususnya pada pisang raja itu seperti apa. Terus setelah masalahnya apa, mereka tuh pengen apa, olahan pisangnya itu yang inovatif, yang apa, yang mudah gitu. Baru setelah kalian jelaskan masalah dan inginannya, kalian jawab. Nah, Banovi ini dia di sini kekinian. Ini kan poinnya nih. Dia kekinian. Selain dia kekinian, dia kemudian tadi yang kita bahas less sugar tadi yang bagus buat orang yang diet ya, agak berkurang lah kalorinya. Yang ini diet ya. Ini jangan pakai gula jagung ya. Langsung aja dengan, sebenarnya itu pemanis buatan loh, Tropicana Slim itu. Dengan atau sebut aja gula Tropicana, biar takutnya kan kalian takutnya dapat klaim yang jelek kan. Jadi jangan pakai gula jagung, sehingga ya bukan aman dikonsumsi, semua makanan harus aman, tapi lebih kepada tadi less sugar, less kalori, sehingga cocok, gini aja kalimatnya, less kalori, sehingga dia cocok dikonsumsi bagi orang yang diet. Nah terus baru ini murah, boleh nih, atau yang ini kalian bisa masukkan nih yang terkait online ini. Ini udah ada nih kan, kekinian, less sugar, ini udah ada poinnya Neng, tapi saya belum menemukan masalah dan keinginan yang bisa dijawab dengan tiga poin dari produk kamu ini. Oke, kebayang ya? Iya, Bu. Jadi nanti ini diedit dikit ya kalimat-kalimatnya.
Masalahnya boleh belum muncul, masalah keinginan. Oke, nah ini kalau boleh sebutin Doneng, siapa yang jualan Banovi itu? Gak apa-apa, sebutin aja, carian online aja di apa ya? Cari aja siapa penjual Banovi itu secara online. Sebutinlah paling enggak kamu harus bisa mengidentifikasi paling enggak 2 atau 3 yang ada khususnya di wilayahnya, misalnya di wilayah Gresik gitu. Jadi kamu tahu um, apa pesaing saya khususnya yang di wilayah Surabaya, Gresik dan Lamongan itu berapa gitu misalnya. Ini kan misalnya ini saya sebut Surabaya ya. Oh, sebut ini boleh nih kamu sebutkan 3 ini nih. Diset Bainuna, Banovi Surabaya, Banovi Surabaya cabang Mulyosari, It Banovi misalnya. Jadi apa namanya? Kalian memang orang bisnisnya kelihatan niat. Oh ya, ini saya yang bisa saya raba-raba sebagai kompetitor dan ini bisa saya contek-contek tuh ada 3 orang ini nih. Pak Idol, bukan idol ya. Siapa ya namanya tuh ya? Acuannya itu gitu. Ya, ini udah kelihatan ya ini ya, slide ini yang tadi saya tunjukin. Ini contoh di sekitar Surabaya, 3 terkait Banovi yang bisa kalian jadikan sebagai kompetitor. Banovi Pai Surabaya. Nah, ini juga boleh Banovi Pai Surabaya yang di Tokopedia. Oke, ini Mbak Nikita dan teman-teman. Disebutkan ya nanti ya. Iya Bu, berarti langsung sebut merek gitu ya Bu. Jadi tahu memang khususnya sebutin khususnya di wilayah Surabaya itu siapa. Kan Baik namanya bisnis, Bu. Neng. Biar tahu orang JNE itu muncul, tapi dia tahu, oh sainganku tuh Tiki. Tiki tuh kelemahannya apa? Dia cabangnya hanya di kota besar. JNE kan sekarang, di mana-mana ada kan. Di kota kecil banyak. Dia tahu, dia pelajari pesaingnya sehingga dia bisa berkembang. Nah, ini yang ditanyakan adalah berikutnya yang nomor E, keunggulan produk dari kompetitor. Jadi yang kalian tulis ya kompetitornya, bukan produk kami. Ganti ya. Jadi ini kalian survei kompetitor kalian. Oh gitu. Iya, jadi bukan kalau kami. nanti ada pertanyaannya sendiri, Nikita. Jadi yang ini kan apa keunggulan produk atau jasa dari kompetitor. Yang bawahnya apa keunggulan produk Anda dibanding kompetitor. Jadi ini kamu ceritakan dulu kompetitornya gimana. Ya tadi kita cari online ini misalnya ini Banovi Pai Surabaya. Oh dia udah punya akun di Shopee. Berarti kan udah lebih besar nih pemasarannya. Mungkin kamu kalah di pemasaran itu. Tapi kan mungkin nanti kita cari, oh Banovi Surabaya, di Setbainuna, dia ada toko offline-nya, ada yang ready. Nah itu gak apa-apa disebutin keunggulannya mereka, tapi setidaknya dengan tahu keunggulan mereka, kalian sebagai pebisnis itu akhirnya tahu, oh kalau gitu, kalau saya mau semaju sebesar itu, yang harus saya lakukan terkait bisnis saya berikutnya apa nih? Jadi kalau menurut kalian ini keunggulan, dia punya akun Shopee, udah terbesar di mana-mana gitu. Oh, kayak dia kan punya akun, berarti kan punya ini contoh dia punya marketingnya video. Nah gini, nah ini boleh kalian sebutin, ya memang harus disebutin keunggulan dari kompetitornya, baru nanti dijawab di sini keunggulan kalian. Oke, keunggulan kita ini gula yang rendah kalori, terus kemudian banyak varian. Kayak kalau di Shopee ini tadi masih dilihat nih, yang di Shopee ini kan mungkin cuma satu ya. Nah itu kalian enggak nih, kalian misalnya sistemnya ada custom tadi, nih bisa request, ini keunggulan kalian.
Termasuk nih kalau yang di atas ini masukin ke bawah ya nggak apa-apa. Termasuk kemasannya yang unik. Ini keunggulan kalian semua. Tapi jawabnya bukan gitu ya. Jawabnya yang di F ya. Yang pertanyaan E jawabannya adalah kompetitornya ya. Iya, Bu. Yes, yes. Kalian lebih tahu sendiri lah keunggulan produknya. Oke, jelaskan bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis Anda. Keuntungan dari bisnisnya memang ini lebih banyak adalah terkait dari penjualan kan. Nah, jadi kalau ini sebelumnya jelasin dulu bahwa reviewnya bisnis kalian itu memang hanya dari penjualan. Semakin banyak penjualan, maka untungnya semakin tinggi. Hanya itu aja kan? Atau ada nih, kan ada tuh bisnis itu kayak kemarin kalian hadir nggak yang kami bimbingan dengan Essence O? Saya tidak bisa hadir waktu itu, Bu. Nah, kayak yang produknya Essence O itu kan dia bisnisnya nggak akan, jadi keuntungan bisnisnya tuh dari dua. Selain jualannya minyak terapi, keuntungan keduanya dia adalah jualan apa yang ikut workshop. Nah, kalian ini untung itu hanya jika orang beli Banovinya kan, atau orang itu bisa untuk apa, kalian juga untung misalnya orang nggak usah beli Banovi tapi beli pisangnya nggak kan, cuma Banovinya aja kan. Iya, Bu. Nah, berarti disebutin dulu keuntungan dari bisnis ini sepenuhnya didapat dari penjualan produknya. Nah, baru kalian jelasin sistem penjualan produk Banovinya ini gitu. Yang baru nanti reseller 6 orang untuk lebih mempermudah dan memperluas pasar, kemudian memperbanyak itu boleh, tapi jelaskan dulu awal utamanya memang dari penjualan. Oke. Iya, Bu. Nah, sekarang yang sasaran pelanggan. Nah, ini kalau perlu masukin umurnya. Kan kalian tadi sudah ada nih yang disurvei kalian umur 20 tahun atau berapa tadi. Nah, itu boleh dimasukkan. Data eksak umurnya berapa. Kemudian ada hobi khusus nggak ada ya? Spesifiknya ini ya. Iya, Bu. Hanya umur, Bu, mungkin yang bisa diangkat. Oke, biasa nanti tambah spesifik umur. Areanya, oke, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan. 4 bulan. Nah, jangan akan, Neng. Jadi jangan pernah mengucapkan kata akan di proposalnya KBMI karena udah kan harusnya sudah terjadi, karena apalagi kalian sudah terbukti 1 tahun berjalan kan. Jadi kalau ini gini, dalam 4 bulan pertama bisnis Anda berjalan, daerah mana yang menjadi target? Oh, pertanyaannya loh, bukan kelihatan ada akan, tapi dalam 4 bulan kemarin yang kalian udah jalan, daerah mana yang menjadi target? Nah, jadi jangan mengeluarkan kata akan. Daerah yang menjadi target pasar awal target pasar kami adalah Surabaya Kota dan Gresik Kota. Atau boleh kalimatnya selama 4 bulan pertama sejak 7 Juli 2019 sampai akhir 2019 misalnya. Nah, daerah yang menjadi target pasar kami adalah Surabaya dan Gresik Kota. Nah, boleh nanti kamu tambahkan di dalam, di belakangnya, wilayah ini akan kami luaskan target pasarnya sampai Lamongan dan Sidoarjo. Yang kayak di atas, tapi kalimatnya jangan pakai akan gitu. Karena tadi ini kan udah jalan kan. Kalau ini kan kayak tadi yang akan kan seolah-olah belum jalan gitu. Kebayang ya? Iya, Bu. Saya ngoreksi kalimatnya soalnya takutnya tadi ketuhuntin tadi. Oke.
Tanyakan kepada calon pelanggan Anda bagaimana calon pelanggan Anda mencari produk jasa yang cara. Nah, ini sebutin nih. Jadi jangan langsung 1 sampai 5. Boleh dibuat kayak kata-kata awal misalnya. Dari hasil survei kami didapatkan, sebutin misalnya melalui media Instagram ini berapa persen? Apakah 60% dari pelanggan itu lebih suka mencari via Instagram? Ini kalau bisa karena udah ada data surveinya, jadi sebutkan kalimat ininya. Ya, kalimat. Sebutkan datanya. Misalnya yang dari Instagram itu 10% kah, 20%, 30% gitu. Ini kayaknya laptop saya sinyalnya putus lagi nih. Turun dia. Nggak jalan. Iya kan nggak jalan kan? Ini kalau yang Ya. di HP kedengaran suara kalian dan kelihatan belum jalan. Padahal di saya layar laptopnya terus jalan kok nggak jalan ya. Kayak gitu ya. Termasuk juga nanti pertanyaan di bawahnya. Yang E itu kan tanyakan pada calon pelanggan apa yang membuat pelanggan Anda kecewa. Seperti masalah. Nah, itu juga sebutin kalau perlu ada datanya. Nah, ini udah jalan. Misalnya stok di Gojek sangat terbatas. Misalnya ini 20 responden atau berapa mengatakan hal ini. Khususnya misalnya apa gitu. Bu Kalau Yunita, ada kenapa? itu kalau misalnya tidak via responden tapi sudah ada screenshotan dari WA, karena kami kan juga tanya ke customer lewat WA, Bu. Itu gimana? Boleh atau enggak, Bu? Boleh kalau memang itu di WA. Kalau perlu, tapi di sininya biar kelihatan ini apa namanya datanya valid, boleh kalian tuliskan juga. Seperti pada info grafis di lampiran. Boleh kalian sebutin ini biar kelihatan maksudnya memang sudah melakukan surveinya gitu. Oh iya, Bu. Oke. Oke, nomor berikutnya, jika kecewaan yang dialami calon pelanggan sudah Anda bisa memastikan bahwa dengan terjadi produk apa yang masih diharapkan calon pelanggan. Nah, ini Neng, ini nggak boleh sama dengan ini. Coba dibaca lagi pertanyaannya. Tanyakan kepada calon pelanggan Anda, jika kekecewaan yang dialami terhadap produk yang ditawarkan sudah tersedia di pasar, dan Anda bisa memastikan bahwa itu tidak akan terjadi dari pembelian produk Anda, apa masih ada yang diharapkan lainnya? Jadi, lainnya, ini kan masalah utama nih, 5 masalah utama yang stok terbatas, tidak ada COD, admin slow respon, lokasi tidak diketahui gitu kan. Yang di sini apalagi? Mungkin bisa dimasukkan nih. Komplain produk. Jadi yang pertanyaan E sama F itu harusnya beda jawaban, nggak sama. Yang ini iya, Bu. yang umumnya ditemui, setelah masalah utama ini dipenuhi, ini kan saya lihat ini masalah utamanya lebih kepada barangnya itu bukan nyampe, barangnya susah dipesan. Nah sekarang kalau barangnya udah nyampe, gimana nih melakukan testimoni, melakukan komplain, nah ini mungkin yang bisa, kalau saya sih bayangkannya ya, testimoni dan lainnya itu adalah klaim masalah berikutnya. Atau mau pesan ulang atau apa. Jadi beda ya pertanyaan yang di E sama di F. Soalnya pertanyaannya jawabannya beda ya karena pertanyaannya juga beda. Ya, Bu. Ini sebenarnya yang saya omongkan sebenarnya ada di slide-nya mungkin karena kalian belum bacanya kali ya. Jadi ini masih beberapa yang sama. Oke, dari semua kekecewaan, kesulitan, dan harapan calon pelanggan, produk Anda bisa menyelesaikan kesulitan dan memenuhi harapan yang mana. Nah, ini usahakan yang jawaban G ini memenuhi solusi merupakan solusi untuk jawaban E dan F. Jadi sebenarnya yang nomor G ini
jawabannya. Kan ini permasalahannya kayak ini nih. Stok terbatas. Kalian sebutin stok Banove at least ada apa. Pre-ordernya. Nah, ini udah dari stok nih. Kemudian sesuaikan kalau permasalahan di sini testimoni. Berarti di sini jawabannya adalah kita menyediakan admin yang walaupun tidak 24 jam tapi pada jam tertentu seperti di biodatanya online maka tetap online gitu. Jadi kalau yang saya lihat kalian di sini ya di kemasan tidak rusak, tapi pertanyaan di sini nggak ada. Yang pertanyaan E sama F nggak ada permasalahan kemasan. Kenapa tiba-tiba di G muncul kemasan? Itu. Ini contoh yang agak berbeda ya. Ya ini kan kemasan tadi nggak dibahas sama sekali kan Neng di atas. Kok tiba-tiba muncul kemasan? Nah itu yang nggak sama, nggak padu. Jadi harusnya E sama F itu masalah. Jawabannya itu adalah yang di G. Ini kan kalian, nah ini sebenarnya sama aja nih, Neng. Nomor yang kekecewaan sama harapannya kan jadi satu aja ini. Ini nggak perlu diginiin tapi langsung jadi satu penyelesaiannya. Kekecewaan dan harapan. Oke. Saya lanjut ya. Masih panjang ya kita ya. Iya, Bu, banyak. Tapi emang sebenarnya gini loh. Poinnya itu kalian harus baca. Nah, saya lihat tuh saya tarik gitu loh, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Karena apa proposal KBMI itu dia nggak lihat proposal wujud urutan, dia lihatnya tuh jawaban pertanyaan. Lah kalau jelas-jelas pertanyaan A jawabannya bukan yang jawab A kan dia susah Neng gitu loh. Iya Bu, maaf Bu, belum. Jawab. Paling ini bacanya lagi belum konsen kayaknya. Ini pada ujian nggak ini sekarang? Sudah selesai Bu tadi pagi. Sedang ya. Oke, strategi marketing ini apa ya? Kalau orang manajemen mungkin dia akan menulisnya lebih detail, Neng. Kalau kalian mau itu boleh kalian ikutkan prinsip paling mudah itu ini loh. 4P. Product, price, place, promotion. Ya, ini kan 4P ini ya. Kalian juga dapat kewirus kan? Iya, kemarin dibahas di Wasmen ini ya, Bu. Nah, ini ditulis nih. Jadi strategi marketing yang kami pakai simpelnya adalah 4P. Produk. Kalian sebutin keunggulannya produk kalian apa. Harganya seperti apa. Price-nya kalau hal ini dalam ini adalah online, sebutin online. Nah, kalau promotionnya, nah ini misalnya boleh kalian sebutkan yang di atas nih. Kerjasama, kemudian diskon, ini promotionnya. Tapi kalau strategi marketing tuh nggak cukup dengan promotion, tapi ini biasanya orang manajemen tuh ada terkait produknya, terkait price-nya seperti apa. Sebenarnya kalau price itu nggak harus murah sih, bisa bersaing. Tadi saya katakan, jadi bisa podo harganya, tapi kalian menawarkan jasa online. Kan orang-orang nggak mesti menawarkan jasa online kan, apa online offline atau gimana. Ini kan jadi ini tadi gak harus murah produknya, tapi bisa harga bersaing. Jadi ini bisa dilengkapi ya Neng, 4P ya. Jadi nggak cukup dengan, kalau ini saya lihat ini kalian, ini kan ada Gojek. Ini kan berarti sudah masuk place-nya. Kemudian diskon. Diskon sama kemudian kerjasama ini bagian dari promotion sih. Tapi belum marketing itu ini. Yang terkait produknya juga harus ada sama price-nya dan taste-nya. Oke, itu ya dilengkapi ya, yang dihubungan dengan pelanggan. Oke, belum jalan. Itu yang di laptop. Selanjutnya berikutnya yang itu bagaimana strategi Anda agar calon pelanggan Anda membeli produk Anda. Oke.
Kalau ini transparansi review. Transparansi review ini maksudnya gimana, Neng? Itu Bu, kalau misalnya ada orang beli, terus biasanya mereka pada nge-review, terus kami repost lagi. Jadi bilang enak itu nggak dari si produsen aja, tapi konsumen lain juga bilang enak. Akhirnya menarik calon konsumen yang belum beli bisa jadi beli. Nah, ini bisa dijelaskan lagi nih kita. Karena memang isinya kan bebas nih. Jelaskan yang terkait jelaskan terkait repost di IG, terus di tag lagi kepada konsumen itu sehingga konsumen itu kayak apa namanya, oh iya aku dibaca repostnya. Terus ya tadi berarti ini perlu dijelaskan lagi lebih detail lagi. Terus informasi kondisi bahan ini kamu boleh nih nyebutin misalnya kebersihan produksinya, kemudian apa namanya kualitas pisangnya itu boleh dijelaskan untuk tambahan biar calon pelanggan itu bisa membeli produk. Atau sebenarnya yang kamu sebutin di atas juga boleh tadi. Apa namanya kayak tadi ikuti bazar atau event itu juga bagian dari menarik calon pelanggan agar mau membeli produk. Kalau yang ini boleh dua ini, tapi tolong dijelaskan ulang biar lebih banyak. Iya Bu. Oke, ini memang gini ya pertanyaannya ya? Atau ini kalian tambahin ya, Neng? Bagaimana caranya Anda merespon pelanggan? Kok di bawahnya ada pertanyaan lagi? Sebentar Bu, itu formatnya waktu saya kerjakan di laptop saya jadi Ini tak contek dengan yang nanti itu kalian sebenarnya udah buka online-nya belum, Neng? Di websitenya yang KBMI-nya. Nanti itu kalian tinggal ngopas-ngopas doang. Jadi pastikan ketika ngopas itu ngopas. Ketika copy paste itu memang benar. Oh, emang begini ya? Oke. Oke, yang pertama adalah bagaimana jika bertanya tentang produk. Nah, ini kalian boleh juga tambahkan penjelasan terkait admin yang ready di IG jam berapa, hari apa, ini boleh dijelaskan. Terus kalau ingin membeli, nah ingin membeli ini berarti ini sementara ini hanya by order IG ya? Nggak ada Shopee atau lainnya? Belum ada? Gojek Bu, selain IG itu Gojek. GoFood ada, udah ada di GoFood. Iya, sudah. Gojek ini dia nganterin doang apa pesennya by Gojek? Pesan by Gojek Bu. Jadi sudah gabung sama mitranya di Gojek. Oh. Nah ini gini, sopo ini kita bedakan. Ada Gojek, GoFood, Gosen ya. Kalau Gosen itu artinya dia tidak masuk dalam sistemnya Gojek. Kalau itu berarti ini namanya GoFood. Ya, bukan Gosen. GoFood Neng, itu Neng. Sudah punya akun GoFood. Akun GoFood nanti Ini sistemnya saya. dari si customer yang pesan. Jadi mikirnya kalian sendiri yang mengorderkan Gosen itu untuk ke customer kan, itu kalau lewat IG kan. Tapi kalau lewat GoFood kan bukan kalian kan, sistemnya sendiri kan yang akhirnya menyarikan si ojeknya untuk ambil gitu kan. Iya Bu. Nah, ini nanti diedit ya, ini GoFood bukan Gosen. Sama kalau yang IG, kalau IG memang IG-nya masih pakai ya itu ya sebutin IG-nya. Nah,
komplain itu jangan sebutkan dulu minta maaf dulu, tapi kalian sebutkan hotline-nya lewat apa. Hotline lewat apa dulu? Lewat feed IG kah atau lewat bintangnya di GoFood kah atau apa? Sebutin itu dulu. Hotline-nya tuh lewat apa? Apakah tadi lewat IG message atau kemudian tadi ada yang bintangnya yang bintang di GoFood. Nah, ini DLL. Kalau udah baru kalian jelaskan. Hal yang kami lakukan adalah review dulu. Kalau memang salah, baru minta maaf gitu loh. Minta maaf, baru review terkait masalah. Kalau memang perlu bisa diganti. Jadi nggak semuanya kok nih kita kan customer itu komplain itu kemudian minta diganti kan. Kadang-kadang mereka hanya minta untuk direspon, ada yang minta untuk dapat permintaan maaf gitu. Jadi jangan seolah-olah selalu bersalah gitu, enggak. Oke? Oke, semangat sedikit lagi lah. Strategi apa yang Anda lakukan untuk menjadikan pelanggan Anda loyal? Oke, bersikap ramah dan sabar, murah senyum, fast respon. Terus tadi mungkin kalian ada yang custom tadi loh. Boleh dimasukkan nih biar loyal. Atau ada nggak sistem di kalian ini yang sifatnya terkait poin pelanggan gitu? Ada nggak? Belum ada Bu kalau itu. Cuman kalau misalnya pesannya packaging, kami memberikan kartu ucapan langsung gitu Bu. Nah itu boleh disebutin tuh. Ini kan jadi orang itu merasa nyaman tadi kan. Akhirnya dia akan jadi loyal. Nah, itu boleh dimasukkan di sini untuk agar pelanggan itu loyal. Atau kalau memang kalian misalnya punya nih perencana poin pelanggan ini atau mau punya rencana besok ada 10 pembelian 10 gratis 1. Nah, itu juga bagian tuh dari apa namanya loyal. Pembelian 10 gratis 1 ini juga bagian dari loyal atau pembelian 10 gratis kue ultah saat hari ultah gitu misalnya. Pembelian 15 plus saat ultah dapat. Nah, itu juga boleh. Tapi kan ini strategi apa yang soalnya apa pertanyaannya nih kita lihat akan. Lagi-lagi lihat pertanyaannya. Strategi apa yang akan Anda lakukan? Jadi boleh yang di sini tidak hanya yang sudah kalian lakukan dengan ramah dan sabar, dengan murah senyum dan fast respon, tapi boleh kalian tambahkan ide-ide lain berupa custom poin pelanggan, 15 gratis 1, 10 gratis 1, 15 nanti dapat 1 saat ulang tahun gitu. Ya. Pertanyaannya loh, strategi apa yang akan itu? Berupa planning gitu ya, Bu. Nah, ini kalau ini pertanyaannya memang berupa planning. Kalau yang di atas ini kan yang sudah-sudah. Gitu. Ini kan sudah. Ini kan baru akan. Iya, Bu. Oke, ini sudah menjawab. Oke, sekarang sumber daya. Dikit lagi nih, udah mau habis kok sumber daya ini lampirannya dikit nih. Oke, ketua tim, keahlian. Selain keahlian yang terkait dengan dengan ini boleh nih ditambahkan. Misalnya contohnya ini, Nikita. Misalnya Nikita tuh keahliannya adalah mampu menghimpun tim dengan kerjasama dan membantu menyelesaikan masalah. Kan ketua biasanya gitu tuh. Kemudian misalnya sumber daya, Tariza ini misalnya juga mampu untuk melakukan analisa terkait customer atau mengelola IG sehingga dapat melakukan database customer atau gitu. Bisa ditambahkan lagi juga nggak apa-apa lainnya. Ini bebas sih formatnya. Oke, kalau ini tanggung jawab juga mungkin gini Neng, tolong bedakan ya. Sebenarnya sumber daya ini yang dimasuk sumber daya di sini itu adalah
sumber daya ini terkait manusia. Jadi kalau ada pembagian, kalau produksi itu termasuk, nah bahan-bahan ini harusnya masuk tim produksi. Kalau orang bagi itu ya, karena orang bikin produksi itu tidak hanya terkait ngolahnya, tapi juga nyari bahannya. Nah, tapi kalau PIC sumber daya itu maksudnya manusianya. Misalnya pembagian SDM, pembagian siapa yang kayak kalian kalau di organisasi loh, itu tuh SDM-nya, bagian SDM-nya. Yang ngurusin siapa aja pelanggannya, siapa aja misalnya kalau kalian nggak ada kerja sama Gojek khusus kan, misalnya orang yang bikin chef yang bikinnya, kemudian kalian pembagian kerja anggota, jadi lebih ke arah itu. Jadi bukan mencari bahan yang berkualitas, itu bukan PIC sumber daya, tapi lebih ke PIC produksi. PIC sumber daya itu lebih ke SDM, lebih ke manusia-manusia yang terkait dengan bisnisnya. Apakah mitra, apakah dengan mitra itu kan bisa Gojeknya, bisa apanya, ke chefnya yang kalian minta untuk masak, ke kaliannya sendiri bagaimana cara berlima ini tetap akur. Misalnya PIC SDM itu membantu untuk membuatkan layanan Google Conference sehingga kita bisa tetap rapat online. Jadi lebih ke yang itunya, sumber daya itu maksudnya. Ya. Termasuk nanti di sini tanggung jawabnya berarti bukan bahan ya. Karena bahan ini adalah tugasnya si produksi. Produksi. Nah, mengatur jalannya pemasukan serta pengeluaran, bukan produksi, pengeluaran uang, gitu aja. Oke, sekarang setelah terkait keuangan, masuk ke berikutnya, indikator. Saya loading ya itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak dari kalian? Biar kayaknya kalau saya kalau menjelaskan kadang-kadang terlalu pelan ya. Saya nggak bisa tuh menggebu-gebu heboh. Bisa sih. Enak kayak gini Bu, santai. Kadang-kadang tuh kayak kebimbingan tuh kayak kemarin kalau Sobutias kan heboh. Terus saya kalau saya terlalu heboh bingung saya nantian. Oke, kita masuk ke indikator sekarang. Oke, ini sudah ada indikator. Nah, ini mungkin yang ketua bisa dianukan nih kita jalannya usaha sesuai dengan apa yang targetkan. Jelaskan kita. Misalnya target kamu kan kayak misalnya tahun ini Bu buka di Lamongan. Boleh tuh tahun 2020 berhasil membuka cabang misalnya. Di mana? Kalau perlu yang namanya indikator keberhasilan itu ada jangkanya, Neng. Ada satuan waktunya, kayak bulannya, tahunnya. Misalnya PIC produksi, jalannya produksi sesuai dengan timeline waktu. Atau kalau bisa selalu H-1 atau H- berapa, kan order sesuai PO, pembuatan sesuai PO gitu loh. Atau ada misalnya kalau standby per hari minimal produksi 5 kemasan 150 mili. Nah, itu mendingan ada data-data kuantitatif. Karena kalau yang namanya indikator itu kan kalau kalian ya fisika kimia aja ya. Oh, dia merupakan produk asam. Pasti kalian nggak akan, kalau kalian cuma bilang sudah diukur pH. Pertanyaan berikutnya, jadi pH-nya berapa? Pasti kayak gitu. Kalaupun hanya bilang, diukur dengan lakmus, pasti ditanya, lakmusnya jadi merah atau biru? pH-nya 6, apa 7, apa 8. Jadi harus ada kuantifikasinya. Kalaupun nggak kuantifikasi, tadi kayak lakmus tadi, at least itu ada cirinya, merah, biru, biru, merah.
Sama kalau ini misalnya nggak bisa 5 kemasan berapa, tapi harus harus ada kata-kata nih kayak ini kan jalannya produksi sesuai dengan timeline. Maksudnya opo timeline iki? Sesuai PO, pemesanan kan customer kan ini kelihatan kan? Konsumen. Dia tahu konsumennya pesan tanggal 7 berarti tanggal 7, tapi maksudnya tidak molor ini based on apa tidak molornya. Gitu ya. Dianggap aja kayak ngerjain laporan praktikum kimia kertas lakmus. Jadi nah ini kan ada nih yang pemasaran nih bagus nih. 5 influencer setiap tahun sekali. Nah ini bagus. Yang ini udah ada nih. Ini contoh yang udah sesuai. Yang lainnya tapi harus juga ada. Ini kayak ini. Ini juga nanti dipindahkan ya. Ekonomi sini ke produksi ya. Nah, kalau SDM itu misalnya ada rekreasi kah? Kayak PSDM gitu loh. Dia itu PIC sumber daya itu membuat refreshing. Misalnya setahun sekali ada rekreasi dengan tim menggunakan misalnya laba perusahaan misalnya loh ini ya, atau ada gaji 13 misalnya, kalau jadi kayak lebih ke ada kuantifikasinya, dan PSDM ya atau sumber daya ya disesuaikan, berarti ya lebih ke tugas SDM-nya. Atau mau rekrut satu chef, nah chef ini juga boleh. Jadi yang disesuaikan dengan PIC-nya tapi tetap dikasih kuantifikasinya. Termasuk keuangan, ini juga harus mau menyebutkan misalnya omset omset mencapai, kalau ke 1 tahun kebanyakan sebut aja misalnya 2 juta per bulan atau per tahun berapa gitu. Jadi disebutkan yang targetnya. Oke ya. Nah ini kan kamu sudah ada nih Banove yang 100 mili 12 pieces per hari, 10 pieces per hari. Nah ini kan target produksi kan, boleh disebutin di anak produknya. Jadi untuk produksi tiap hari harus membuat yang 150 12 pieces, yang 200 10 pieces, yang 300 6 pieces, yang 500 10 pieces. Nah itu target, itu harusnya masuk sini Neng, targetnya si produksi ini. Ini kan cuma 5, yang kemasan tadi 300 berapa tadi ya? 200 dan 500 bagaimana? Nah gitu. Itu ya. Kalau peralatan dan bahan, oke ini sudah. SLP. Kayaknya deh Neng, ditambahin lagi deh. Ini nggak pakai kayak mangkuk gitu dah. Terus apa kocokan black mixer pakai gitu-gitu nggak? Kalau mixer enggak Bu, itu peralatan masuk juga. Ada Bu, sepertinya di bawah peralatan. Masuk di sini ya. Kebutuhan lain, tepak, stiker, sendok, listrik, sabun. Ini kan kalian bentuknya tabel ya. Nanti coba cek, masukin dulu ke kolomnya isian. Ini kan dari yang saya cek-cek ini kan ada yang oke, yang ada yang belum oke. Yang belum oke nanti masukin di di sistemnya XX gitu. Oh iya Bu. Diketik manual. Ini kan kalian bentuknya tabel nih, ketika dimasukin bisa nggak? Kalau ini bisa kontrol copy, kontrol paste, kalau bisa oke, kalau nggak berarti kan harus ketik gitu kan. Ya. Ini kan udah ada yang oke nih, dari yang isian-isian saya cek, kalau oke bisa dimasukin, kalau nggak oke nanti diperbaiki ya. Iya Bu. Oke, berikutnya mitra. Nah ini kalau masuk mitranya cuma 1, kalian juga tadi kan bermitra dengan Gojek. Sebutin dong mitra 2 kalian adalah Gojek ini kan. Gojeknya ini, mitra nggak ya? Mitra ya, mitra Tokopedia ya. Mitra pemasaran Bu maksudnya mungkin. Nah, boleh tuh mitra pemasarannya Gojek via akun GoFood. Gojek itu nama perusahaannya apa sih? Gojek itu kan nama produknya ya.
Gojek sendiri itu perusahaannya namanya siapa ya? PT. Lupa saya, Bu. Saya jadi kepo. No ini loh, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Punyanya Pak Nadiem, ya Bu. Nah itu jadi biar agak keren gitu loh. Bermitra dengan siapa? PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Tuh kan harus keren kan? Apa Asyah? Apa bekerja Kelihatan sama? besar. Tapi kan emang sudah bekerja sama dengan itu kan. Iya Bu, kalau pakai itu kelihatan besar emang. Keren nanti. Nah, via akun GoFood kalian gitu. Ya kan, itu memang sudah. Ini masih loading ya. Ini padahal di laptop saya udah keluar namanya. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, kan? Makanya kemarin saya komentar ya ke siapa ya kemarin ya. Oh, saya komentar ke grupnya Essence kan. Essence ini kok terlalu singkat ya sebagai nama perusahaan. Ya nggak apa-apa sih, tapi menurut saya nama perusahaan nggak harus sama dengan nama produk gitu. Kayak Gojek ini kan ternyata perusahaannya namanya Aplikasi Karya Anak Bangsa. Besar kan? Dia namanya mau nyokong ada tulisannya Gojek gitu tuh. Oke, lanjut ya. Ini nomor 7 itu keuangan. Ini kalau nggak salah yang terakhir ya. Terkait lampiran Excel. Oke, nanti kita lihat dana pengembangan biodata. Nah udah kemarin sudah di grup kan tak infokan. Jadi semua lampirannya itu kan nanti dijadikan lampiran terpisah kan. Ada lampiran pengesahan sendiri, ada lampiran biodata sendiri, gitu kan. Iya Bu. Terus ada lampiran keuangan sendiri. Itu nanti dibuat masing-masing dalam satu file PDF ya. Iya Bu, itu sudah saya pisahkan. Cuma yang di sini belum saya hapus lagi. Oh gitu ya, Sek. Iya. Udah dipisahkan, berarti saya langsung lihat ke yang terpisah aja ya berarti. Ini yang terpisah, tadi yang keuangan sudah bisa buka belum ya? Ini keuangannya. Oke. Neng, nanti jangan kayak apa lagi? Saya bacanya agak bingung mulai dari mana ini. Hmm. 13.000. Kamu yang 300 mili dijual berapa? 17.000 Bu. Oke. Yang paling kecil 150 mili dijual? 10.000 itu. Oke. Ini kan HPP ya? Iya Bu. Mana hitungan omset ini? Omsetnya ada di atas Bu. Yang gabung jadi satu ini. Makanya saya bingung, ini kok sampai sekian ratus itu dari mana ya? Bukan, ini kan jadi 272 juta ini. Masa proyek saya bingung. 365. Harga jualnya 64. Total produk ini adalah F mana nih? F3. Semua produk varian ukuran itu Bu, dari 150 sampai 500. 272 ini benar sih. 272 ini adalah untuk tahun ini kan? Iya Bu. Mana tadi ya? Yang tahun kemarin memang segini 136 ini. Wow. Ternyata gede loh bisnisnya, Neng. Iya Bu, makanya itu. Tapi udaranya itu kan dessert bukan makanan pokok ya Bu. Jadi targetnya mungkin 2 hari baru dapat 10 pitch atau 20 pitch kayak gitu Bu. Nggak dihitung 1 hari kayak gini. Ini targetnya 1 hari 4 pieces gitu ya? Ini ya yang kamu targetkan? Iya Bu, itu per varian 500-nya.
Nah, kalau yang 170 ini didapat dari mana? Yang di 130 ini datanya dari mana? 130 mana ya, Bu? Ini 136 juta ini didapat dari mana? Itu Bu, saya bagi 2 sama targetnya. Kamu cara ngitung profitnya dari mana? Ini harga lain-lain apa? Neng, kamu udah menghitung harga bayar orang, harga bayar tenaga produksi. Sudah Bu, itu masuk di harga lain-lain mungkin Bu. Di net profit 1 tahun. Juta. Wow, gede banget loh profitnya. Iya Bu. saya cuma bawa aja dari. Saya juga kaget waktu ngitung ini. Loh, kamu loh sampai ngerasa bisnis. Yang tahun ini memang sampai 100 gitu ya, segitu ya. Yes, kalau memang anggap aja kayak setengahnya itu ya, makanya kamu pakai setengahnya itu tadi ya. Iya Bu. Tapi ada datanya nggak? Soalnya kan tadi itu di Excel kan juga minta dilampirkan nih. Kalau bisa nih nanti dilampirkannya kan dia nanti minta laporan kas 6 bulan. Salah. 1 tahun sama 3 tahun Laporan sepertinya keuangan itu. 6 bulan. Ini loh, laporan keuangan 6 bulan sampai 1 tahun. Yang sudah kamu jalani itu mana ya? Kalau yang kamu ini tadi Excel ini kan ini proyeksi satu ya ini loh. Kan diminta proyeksi keuangan Anda untuk 3 tahun ke depan. Kalau proyeksi 3 tahun ke depan yang mana? Ini kan baru hitungan yang ROI sama lain-lainnya dalam setahun kan. Yang 3 tahun berarti udah ada belum? Belum ya? Belum ada Bu. Jadi nanti kalau misalnya diminta yang 3 tahun, niat saya ditambahkan di bawahnya, tinggal dikalikan 3 lagi gitu Bu. Kalau gitu boleh apa enggak ya Bu? Kalau yang laporan 6 bulan, ini yang saya buka nih, di file kamu ada proyeksi 3 tahun. Oh ini salah, punyanya Inspire Pack ternyata. Kalau mau dibuat kayak gini aja loh, Neng. Nanti tak kirimin deh ke kamu punyanya Inspire Pack itu. Jadi ini kayak gini loh, proyeksi 3 tahun itu. Jadi satu-satu Tahun gitu ya. pertama, satu tapi kan tetap kan hitungannya tadi tuh dari Excel yang kamu yang terkait biaya produksi udah ada kan. Dibuat per bulan dulu, terus dibuat per tahun. Terus ini juga kalian juga ada tuh tadi per bulan, per tahunnya ada kan. Terus omsetnya kalian juga ada kan, per tahunnya berapa, itu sejumlah nominal harga berapa gitu kan, sehingga ketemu profitnya berapa. Ini kayaknya udah ada rumusnya, nggak pakai rumus dia, nanti diikutin di sini aja ya. Itu proyeksi 3 tahun. Kalau yang laporan 6 bulan, kalau yang laporan 6 bulan itu ya berarti kalian proyeksi 3 tahun. Kalau yang laporan 6 bulan, kalian tuh kayak bikin kas gitu. Nanti itu jadi misalnya kas itu kan ada nomor, ada uraian, ada pemasuk. Aduh, kalian pernah bikin itu tuh saya pernah itu punyanya anak Sinom Brengos tahun 2018. Ya, tak coba tak tunjukin ke kamu.
Kalian tak kirimin. Jadi laporan bulanan itu 6 bulan gitu, itu harus ada juga. Tapi nanti kayaknya semua itu dijadikan satu file PDF deh. Jadi nanti per sheet gitu ya Bu, biar rapi dipisah. Tapi kalau nanti jadi PDF, Neng, itu kayaknya walaupun nanti jadi Excel per sheet, tetap kamu harus file save as to PDF kan? Kebayang ya? Jadi nanti di file Excel-nya kamu bikin per sheet, tapi nanti ketika jadi PDF, yang semua sheet itu harus jadi satu PDF. Karena sistemnya dia narimanya filenya bentuknya PDF ya, bukan bentuk Excel ya. Padahal kalian pasti ngitungnya kan enak di Excel kan, cuma dia memang mintanya PDF maksimum 5 MB gitu, yang kayak saya infokan gitu. Jadi harus dipindah, termasuk yang tadi tuh hitungan tahunan itu juga harus dipindah. Nah, nanti urutannya di PDF tuh yang pertama laporan 6 bulan, atau habis laporan 6 bulan, terus hitungan kalian yang tadi setahun, terus baru habis itu yang proyeksi 3 tahun. Nah, ini nih, kalau ini nih arus kas. Nah, ini contohnya arus kas Sinom Brengos. Kayak gini tuh nanti kalian bikinnya itu, tapi itu per bulan. Jadi misalnya ini kan dia 2015, 16, 17. Kalau kalian nggak bikinnya nanti misalnya 6 bulan itu kan berarti boleh kalian hitung dari jualan kemarin Juli 2019, atau misalnya ini aja Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Gitu, 6 bulan kemarin juga boleh. Jadi ada arusnya kayak gini. Penjualannya berapa? Beban pokok penjualan itu artinya boleh pakai yang atas ini, yang aja deh, yang bawah ini loh, sama aja sebenarnya. Ini yang ini boleh nih, yang laporan arus kas ini kayak gini. Penerimaan pembayaran kalian berapa? Dikeluarkan untuk bayar gaji, untuk beli bahan, untuk beli apa, sehingga ini 17 kurangi 500, kurangi ini ketemunya 500. Terus misalnya ada nggak yang terkait untuk beli alat produksi, atau enggak adakah terkait apa namanya di sini ya, ini kan 500 ya, pembelian alat berarti saldonya sekitar 205 kenaikan saldo kasnya. Awal tahun 100 hingga saldo akhirnya 300. Nanti 305 masuk ke saldo kas pada awal bulan. Kalau kalian ini kan bikinnya bukan tahun tapi bulan. Ini muter. Ini harusnya simpel sih. Cuman mungkin kalian belum pernah lihat file ini aja sih kayaknya. Iya, Bu. Ini tuh tahun 2018, formatnya itu kasih kayak PKM gitu. Jadi kayak bikin gambar gini, enak kan dikasih jadi satu. Sekarang kan enggak, dia mintanya isian nih. Baru cuma lampirannya tetap sama kayak yang di tahun sebelumnya itu. Nah, ini nanti tak kasih ke kalian aja ya. Nanti coba kalian kopas, ganti kopas juga, datanya kan beda. Lihatan cara dia menulis laporan kasnya ini ya. Iya, Bu. Oke, itu sudah. Sekarang lampiran apa lagi yang belum nih? Lampiran kas, lampiran survei. Nah, lampiran biodata sama Nobel Purpose sudah. Biodata sudah, Bu. Nobel Purpose. Jadi di biodata itu nanti setelah lampiran biodatanya kalian, itu nanti di bawahnya setelah biodata 5 anggota itu lampiran terkait Nobel Purpose masing-masing anggota. Ini kita selain kegiatan apa saja yang Anda lakukan di luar kuliah sejak September sebelum kamu tulis. Oke, ini laptopnya saya udah buka nih sebenarnya, belum keluar ya. Nah, ini loh, di deskripsi kegiatan 1 tahun terakhir. Sebelum kamu nulis list kegiatannya, kamu sebutin dulu di atas. Selama 1 tahun ini, saya aktif di kegiatan keorganisasian khususnya di Hima, kegiatan kewirausahaan saya khususnya di bisnis usaha di Setmi ini bersama teman-teman, dan beberapa kegiatan sosial lain. Misalnya kayak gitu. Jadi, bikin kayak resumenya dulu, baru berikut adalah daftar kegiatan yang saya ikuti. Soalnya tulisannya awalnya kan judulnya ada deskripsi kegiatan, duduk list, tapi deskripsi. Jadi awalnya kamu jelasin dulu, kamu tuh anggota
kamu dan nanti teman-temanmu juga yang lainnya, kira-kira memang cocok nggak sih? Atau memang termasuk juga sebutin yang misal SDM, memang kan ikut Hima dan lainnya. Juga saya juga dalam 1 tahun ini banyak belajar dari buku-buku terkait psikologi karyawan atau terkait psikologi dan kepribadian. Ini yang kemudian bisa menjadi bahan saya untuk berkontribusi di Disepmi, kayak gitu. Terus baru list kegiatannya. Jadi lebih ke deskripsi dirinya sih. Oh iya Bu, Bayang diberi ya, kata pengantar ya Bu. Iya ya ini Bu. teman-temannya kita lainnya kan juga nanti ngisi ini ya. Jadi itu dijelasin kalian selama setahun itu aku ingin lapo ayo mek sinau tok tah atau ada hal-hal khusus lain yang saya ikutin gitu. Nanti baru tanda tangan. Nah, kalau yang ini kan ketua. Tulis aja nih kita ini biodata ketua. Salah, belum tak ada benar juga. Kalau yang anggotanya ya biodata anggota. Jadi kalau yang Nikita, ini dihapus kita biodata ketuanya saja. Biodata ketua tim. Yang ini anggotanya Nikita Ellen misalnya itu biodata anggota KBMI. Nah, ini kan nih Ellen cerita, saya juga punya kegiatan khususnya di bidang entrepreneur dan juga entrepreneurnya ini berbasis sosial karena di dalam himpunan organisasi LDK ceritakan gitu baru listnya. Bahkan tadi punya keahlian K3, berarti kan K3 ini mungkin Ellen ini bagian mana produksi kah? Ellen ini. Ellen Iya Bu, Saiku. produktif. Nah, Ellen produksi kan, misalnya sertifikasi K3 saya juga yang saya telah peroleh itu bisa menjadi bagian awal untuk membantu menciptakan bisnis yang terkait K3 yang aman, yang apa gitu. Nanti semuanya disiapkan ya, nih Alisa. Alisa nih bagian apa nih Alisa? Pemasaran Bu Alisa Bu. Oke, pemasaran. Nah, misalnya informasi terkait jurnalistik itu bisa diinformasikan. PRC itu kan public relation ya, Alisa ya. Nah, bisa tuh kamu selama tahun ini saya banyak berkecimpung terkait kegiatan yang public relation, sehingga di sini dalam kaitannya KBMI untuk Disepmi saya akan banyak berkontribusi terkait ya tadi pemasarannya, terus baru list kegiatannya. Jadi nyambung gitu loh. Oh iya sih nyambung nyambung dengan yang lainnya. Kalau Tariza ini sebagai Sumber daya Bu. nah sumber daya nih, kamu kan banyak nih kegiatan di Ayo Champs. Ayo Champs itu kan ospek mahasiswa baru berhubungan dengan Bu, maaf suaranya hilang Bu. bagian apa Eli di sini ini kita Eli ada Eli Ferawati. Oh ya, suaranya sudah terdengar lagi nggak ini? Bisa Bu. Keuangan kan? Nah, kalau misalnya Eli yang bagian keuangan, maka bisa dituliskan dia memang banyak berkecimpung di bagian nih kesekretariatan, KPU, gitu kan cocok. Oke? Ini suara saya masih terdengar kah?
Sudah terdengar, Bu. Oke. Nah, setelah halaman terakhirnya ini itu disebutkan, Neng, lampiran terkait Nobel Purpose masing-masing anggota dan Nobel Purpose kelompok. Jadi masing-masing orang disebutin. Eli itu punya Nobel Purpose hidupnya apa? Nikita apa? Kemudian Tariza apa? Kemudian juga Alisa apa? Ellen apa? Itu sebutin masing-masing. Lalu dari kelima Nobel Purpose ini, maka kami kemudian melihat fakta yang ada di kampus, maka kami di sini mau mempunyai Nobel Purpose bersama. Untuk apa tadi? Misalnya memberdayakan atau mengembangkan wirausaha mandiri mahasiswa melalui kampus C dalam bentuk Bonave yang apa gitu, atau boleh. Ya, jadi ada satu lampiran lagi ya terkait Nobel Purpose dari masing-masing anggota yang kemudian mengerucut menjadi satu, yaitu Nobel Purpose bersama. Iya, Bu. Berarti itu nanti terpisah gitu ya, Bu. Saya menyebutkan dulu, habis itu rangkuman mencakup semua anggota. Iya, jadi nanti satu lagi halaman lagi di bawah ini nanti ada judul sendiri gitu, misalnya lampiran Nobel Purpose gitu. Oh, iya, Bu. Terus nanti perorangan gimana, terus dihubungkan dengan, jadi kayak contohnya gini, misalnya ternyata Nobel Purpose ini kita tuh kan apa ya, kalau kayak saya gitu misalnya karena saya dosen ya, bagaimana untuk kalau di kemahasiswaan ya membina dan meningkatkan prestasi mahasiswa demi kemajuan bangsa. Poin saya misalnya itu. Terus misalnya Bu Puji punya Nobel Purpose misalnya terkait mengembangkan organisasi. Makanya dari Nobel Purpose kami yang beda-beda itu hanya kita jadi satu poin, kita mengembangkan bisnis gitu. Atau misalnya dari berlima nih, misalnya nih kita itu suka wirausaha, kemudian Ellen itu suka mengembangkan gaya hidup sehat. Nobel Purpose saya tuh itu. Terus kemudian misalnya Tariza itu misalnya cinta negeri. Makanya ketika nanti jadi Nobel Purpose bersama itu ada terkait kesehatannya. Berarti kan sesuai bisnis itu juga untuk si Tariza. Misalnya terkait dari kampus oleh kampus sesuai dengan Nobel Purpose-nya. Misalnya di Ellen karena ini dari oleh WISI dari WISI. Ada jiwa kewirausahaan cocok nih sama Nobel Purpose-nya Nikita gitu. Karena yang dimau dari KBMI itu kayak bisnisnya itu memang bisnis bersama dan nggak hanya satu orang yang kemudian orang lain tuh mau ikut, tapi karena orang lain anggotanya pun juga punya kepentingan, punya kesamaan tujuan mulia di bisnis dan tujuan mulia hidupnya gitu. Ceritanya tuh kayak gitu loh yang diminta dikti itu. Oh, iya, Bu. Ya nanti ditambah satu lampiran lagi ya Nobel Purpose itu. Baik, Bu. Oke, kayaknya sudah ya. Nah, jadi isiannya diperbaiki. Habis ini nanti tak kirimkan yang sudah saya oret-oret ini. Kemudian keuangannya dibenerin, tambahin yang 6 bulan sama satu. Terus oh iya, lampiran ini belum saya cek sih yang kayak, tapi kemarin sempat saya lihat kan foto-foto produksi, alat produksi itu juga disebutkan. Nah, ini saya belum cek bentar. Yang dana pengembangan ini 190 juta. Oke, Kak apa-apa, sebutin aja, guys. Nanti terserah dapat dananya dari Dikti berapa. Itu ya, terus Nobel Purpose, keuangan Nobel Purpose, lampiran, tempat pengesahan sudah. Oke, wis kebayang ya kira-kira yang saya review hari ini apa saja tadi ya? Bu Yunita mau tanya lagi, Bu. Yang alat-alat itu apa perlu juga dilampirkan fotonya, Bu? Boleh. Kalau gini loh, selama nggak ada batasan, kalau lampiran kan nggak ada batasan halaman ya, asal hanya 5 MB tadi ya, dan 5 MB itu bisa diatur dengan ekstrak. Lampiran aja, jadi biar bisa menunjukkan bahwa bisnis kalian tuh memang udah jalan dan buktinya alat-alatnya udah ada dan butuh pengembangan lagi gitu. Oh, iya, Bu. Jadi tinggal Apa nambahin foto. dilampirin aja. Iya, Bu. Lagi
ini kan tanggal 7 ya. Pemberkasannya udah, sambil dicicil ya, dimasukin ke apa namanya? Dimasukin ke SIM PKMI-nya. Takutnya saya tuh soalnya wedine kok tanggal 9 itu apa namanya susah loginnya. Kalau bisa sih tanggal 7 dan 8 ini segera diperbaiki sehingga tanggal 8 lah, jangan tanggal 9 lah untuk apa namanya selesai terakhir semuanya untuk menguploadkan sih. Kalau bisa gitu. Iya, Bu. Oke, itu kira-kira bimbingan kita hari ini 2 jam loh ya. Mohon maaf ya. Saya makasih banyak iya. loh, Bu. Oh ya, satu lagi, nanti mungkin boleh kan waktu itu saya di lampiran juga nyebutin kan bimbingan dan sebagainya. Mungkin bisa nih kayak sekarang ini di screenshotan atau apa nanti maksudnya kemarin itu lampiran konsultasi bimbingan tuh yang gandengin sama lampiran foto-foto ya nggak apa-apa. Yang selain foto produk, foto apa, terus bawahnya kegiatan bisnis kami adalah itu masuk konsultasi. Ini tuh lampirin semuanya gitu. Oh iya, Nanti Bu. biar kelihatan memang apa sudah banyak. Ini kan kalau kalian klik nih di HP ini kan apa namanya kelihatan kan judulnya ada bimbingan KBMI Dessert nih. Nah, itu boleh kalian tampilkan sebagai apa bukti kalau kalian juga sudah bimbingan online. Oke? Iya, Bu. Ada pertanyaan lagi atau dirasa cukup? Dari saya insya Allah udah cukup, Bu. Teman-teman yang lainnya? Saya juga sudah cukup, Bu Yunita. Oke, kalau sudah cukup, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga upaya kita semua ini bermanfaat ya. Kalaupun nggak di KBMI, kalian dapat ilmu dan skill, pengalaman mungkin nanti di perlombaan lain ataupun hal-hal lainnya. Menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Oke, sekian dari Bu Yunita ya. Mohon maaf kalau ya mungkin baru pertama kali bimbingan sama Bu Yun ya. Itu jarang saya juga nggak ngajakin banyak semester ini. Oke. Semoga bermanfaat nih. Saya ini sini nih. Kelihatan mukanya. Semoga bermanfaat dan sehat-sehat semua di rumah ya. Iya, Bu. Bu Yunita Oke, juga. terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yunita. Sama-sama. Pak Tutu.